buat yang belum punya akun, silakan nanti buka di turkiabuslara.gov.tr. Nah, di sini semua informasi yang berkaitan dengan YTB udah bisa semua kalian baca sebenarnya. Materi yang di Zoom sebelumnya itu udah pernah kakak bahas itu kamu ambil di Prospective Students dan juga beberapa sharingan dari Awardit. Nah, jadi buat yang wah nggak percaya nih kata kakak yang kemarin masa sih ya. Nah, silakan boleh dicek di website resminya langsung. Terus untuk yang mau apply, nanti di sini buat dulu akunnya di yang kotak kuning ini. Kalian di sini bakal menemukan semua informasi yang kalian butuhkan. Dari mulai ya contoh kegiatannya, apa aja Bentar. sih, terus pengumuman, ataupun bagaimana cara untuk mendaftar beasiswa YTB. Oke, lanjut lagi. Jadi yang di program CERT ini nanti bakal kakak ajarin. Jadi kalau seandainya websitenya udah terbuka, itu nanti akan ada banyak pilihan. Nanti di video berikutnya nanti akan kakak jelasin. Jadi intinya buat kalian yang dari kemarin nanya, Kak nyarinya di mana? Nyarinya ada di program CERT ini. Kita bakal buat apply dulu ya. Jadi ini sebelumnya ini akun aku. Kita coba sini buat kalian yang punya nama 2, contohnya ini. Nah, jadi buat teman-teman yang punya namanya cuma 2, misalkan Aulia Rahman, cuma ada 2 ya gitu kan. Nah, kalian nanti isi name untuk nama depan, terus short name. Short name ini bukan nama keluarga. Jadi kalau di Turki iya sebenarnya itu adalah nama keluarga, tapi karena di Indonesia itu tidak semua orang Indonesia tuh punya nama keluarga atau nama marga yang disematkan di namanya di belakang. Jadi lebih simpelnya itu surname itu kayak nama belakang kita. Nah, jadi misalkan kalian punya 2 nama, nama yang di belakang kalian itu letakkan di surname, kayak gitu, jangan di middle. Nah, sedangkan yang di middle-nya itu dikosongkan aja, nggak perlu diisi. Nah, buat kalian yang punya 3 nama, ya tinggal diisi aja middle-nya. Kayak ada Putri Yulianti, putrinya di middle. Surname-nya di Yulianti. Terus kalau kalian punya lebih dari 3 nama, misalkan 4 nama, kalian bisa masukkan tinggal dibagi aja. Misalkan nama kalian 2 huruf di awal atau namanya satu huruf, satu kata, middle name-nya 2 kata, surname-nya 1 kata kayak gitu. Terserah. Intinya tinggal kalian pandai-pandai aja dibagi seperti itu. Jadi yang kemarin juga nanya, Kak gimana ya nama saya cuma 2, ya udah middle name-nya dikosongin aja. Terus contohnya kayak gini ya. Kalau cuma 2 nama, middle name-nya nggak usah diisi, langsung surname, Sutrisno contohnya. Dan buat kalian yang mungkin punya 3 nama, contohnya kayak ya kita masukin di sini Putri, Yul. Nah ini kalian tinggal masukkan aja, tapi aku mau pakai 2 nama aja deh. Jadi di sini contohnya kakak masukkan yang untuk 2 nama aja. Terus nanti tinggal di sini kan ada gender ya, jenis kelamin kalian lah. Terus date of birth-nya, nationality-nya, masukkan emailnya, usahakan email yang aktif. Jangan sampai nggak aktif karena nanti setelah daftar ini akan ada pemberitahuan langsung. Nah, sama nanti kalian masukkan lagi emailnya dan masukin password-nya 2 kali. Password-nya terserah mau berapa, mau gimana bentuknya. Yang pasti nanti kan di sini ada list ya. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat, ada yang kuat banget. Jadi tinggal kalian aja gimana enaknya. Terus nanti ada secret question. Ini yang sering ditanyakan juga di grup. Di sini kali. Approve lagi, save lagi. Question kalian masukin aja terserah kalian mau. Jadi secret question itu terserah kalian mau masukkan pertanyaan apa, mau nama makanan favorit kalian, mau nama ibu kalian, mau nama ayah kalian, terus ya jawabnya sesuai dengan pertanyaan. Ingat bahwa secret question ini bisa nanti tiba-tiba bakal ditanya gitu, kayak kejadiannya kawan-kawan yang kemarin. Kak, secret questionnya saya lupa gitu, akhirnya mau nggak mau jadi buat. Terus yang kemarin juga kan karena ada gangguan ya, servernya down. Jadi ya seperti itu. Jadi
diharapkan buat teman-teman disimpan gitu di memori email contohnya. Nanti kalian kirim ke email kalian, jadi kalau ada apa-apa masih bisa dilacak seperti itu. Kemudian nanti tinggal masukin verification code-nya, terus tinggal approve deh. Nanti bakal kalian terima email. Activation Belgis. Nah, jadi nanti setelah kalian submit, udah kalian daftar, nanti langsung buka di email untuk aktivasi. Di sini ada 2 bahasa ya, ada bahasa Turki sama bahasa Inggris. Terserah kalian enaknya yang mana. Nanti ketika kalian klik, nanti akan masuk lagi ke ke website ini. Nah, artinya akun Anda telah diaktifkan. Hesabbenes. Akun Anda telah diaktifkan. Jadi nanti tinggal masuk ke Anasaifa atau halaman utama. Jadi setelah masuk ke halaman utama, jadi di sini halaman utama untuk akun. Jadi kalau yang turkiyebuslare.gov.tr itu websitenya secara umum. Tapi kalau untuk akun kita itu pakai TBBS. Jadi di depannya itu pasti ada tbbs.turkiyebuslare.gov.tr. Itu perbedaannya. Jadi ini halaman utama untuk TBBS. Nanti kalian tinggal masukkan lagi email sama password yang udah kalian daftarkan. Masuk deh ke akun kalian. Lalu login deh. Dan ini tampilan yang akan jadi akun untuk apply beasiswa. Ada penjelasan, kalian tuh wajib banget untuk melengkapi yang ada tanda seru merah. Nah, jadi seperti yang petunjuknya bilang, red exclamation mark. Jadi utamakan pengisian yang warna merah gitu, karena itu yang wajib. Sedangkan yang kuning itu nggak wajib. Bisa jadi kalian punya, kalian isi. Kalau seandainya kalian nggak punya, misalkan nih work experience, kalian nggak punya pengalaman kerja nih, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, nggak diisi. Terus kayak academic qualification kayak GRE, GMAT kayak gitu, kalau seandainya nggak diminta oleh kampus, ya nggak usah diisi gitu. Jadi bisa ibaratnya dikosongkan. Terus kayak social activities, misalkan kalian nggak punya prestasi, nggak punya organisasi yang pernah kalian ikuti, pokoknya nggak punya itulah project atau ikut bakti sosial, ya udah kosongin aja. Nah, terus di bagian bawah ini yang perlu kalian tahu, ini my application. Jadi kalau seandainya kalian sudah isi semua, nanti di sini bakal ada petunjuk untuk step berikutnya. Step berikutnya itu apa? Yaitu nanti ketika kalian bakal ngisi terus LOR, kalian masukin surat rekomendasi kalian di mana di sini di my application. Nanti milih-milihnya universitasnya langsung di aplikasi itu di sebelah mana, Kak? Sama di My Application juga. Terus kalian nanti ngisi rencana studi di mana, Kak? Di My Application. Saat ini nggak bisa dibuka. Kenapa? Karena data-datanya belum terisi. Nah, peringatan juga kalau seandainya kalian sudah masuk di step berikutnya atau masuk di step My Application, kemungkinan besar kalian bakal sulit buat ngubah-ngubah lagi karena kalian harus ngulang dari awal. Artinya nanti misalkan kalian udah masuk My Application, udah ngisi-ngisi-ngisi, terus oh kayaknya ada yang mau aku rubah deh yang di sini. Nanti My Application-nya bakal mundur lagi, bakal ngulang lagi gitu, bakal harus diisi ulang gitu. Jadi kan daripada kalian rempong ngisi-ngisinya, jadi pastikan dulu dari personal information sampai Turki experience ini semua data itu udah fix. Jadi nggak ada lagi yang harus dirubah-rubah lagi seperti itu. Jadi nanti yang tinggal kalian fokuskan itu hanya di My Application aja. Oh ya, sampai sini sih udah. Ini untuk yang step pembuatan aplikasinya di awal. Oh, tambah lagi. Jadi di sini ini sebenarnya iseng aja ya, bukan akun yang benar-benar mau didaftarkan gimana. Tapi nanti kalian bisa lihat di bawah nama kalian, nanti di sinilah kayak nomor induk beasiswa kalian. Jadi kalau ada apa-apa biasanya ini yang dipakai ketika kalian sampai di Turki gitu. Kalau menyatakan bahwa kalian adalah penerima beasiswa YTB seperti itu. Di sini kalau seandainya sudah dibuka kan bakal ada tampilan gini nih, Associate Degree, Bachelor, Master, PhD, Research.
ini apaan sih gitu. Jadi ini pengumuman apakah beasiswa itu dibuka gitu. Misalkan nih, di sini kan ada tanggal ya, 9 Januari, 20 Februari. Itu artinya dari tanggal 9 Januari dibuka sampai ditutup tanggal 20 Februari. Ini untuk program Associate Degree Scholarship Program. Nanti kalau seandainya dia sudah dibuka, nanti di sini ada keterangan suitable. Jadi kita bisa klik kita mau ngisi apa gitu. Nah, contoh di sini juga ada bachelor, ada master degree, ada PhD. Tergantung kalian nanti mau daftarnya di bachelor kah, master degree kah, atau PhD. Oke, jadi di sini udah mulai masuk ke personal information. Untuk yang personal information itu dia ada 3. Personal information, hobi, sama yang satunya apa ya? Lupa. Yang satunya itu, udahlah kita bahas dulu yang personal information dulu. Jadi nanti yang pertama bakal kalian kerjakan adalah kalian isi dulu ini, nanti tinggal diedit. Diklik di sini. Kemudian nanti kalian langsung masukkan foto kalian. Fotonya bebas, mau ukuran apa? Ukurannya mau 3x4, 2x3, atau 4x4, terserah. Yang penting dia close up, wajahnya jelas. Terus harus seimbang gitu, kanan kiri, atas bawah kayak gitulah. Dan yang pasti itu wajah kalian, bukan wajah orang lain. Nah, nanti masalah latar belakangnya apa, mau latar merah kah, mau latar biru atau putih, nggak masalah, nggak dipermasalahkan. Karena di Turki juga nggak ada ketetapan mau pakai latar-latar yang kayak di Indonesia gitu, yang tanggal tahun lahirnya ganjil merah, genap biru tuh nggak ada. Jadi terserah kalian tinggal mau pakai warna apa. Terus tinggal disesuaikan kanan kirinya biar pas. Nah, jadi ini kan belum ada diisi nih, tapi dia secara otomatis karena tadi di awal kita pas ngisi akunnya langsung ngisi gitu. Nah, jadi kalau seandainya punya 2 nama, nanti hasilnya bagus nih kayak gini, Adi Sutrisno. Jadi nama sama surname. Nah, kalau nama belakangnya ditaruh di sini terus ini dikosongkan, atau di sini diganti pakai nama keluarga, nanti jatuhnya kayak Adi terus nama keluarga gitu. Kan jadi nggak cocok sama di dokumen. Jadi lebih baik dicocok-cocokkan aja. Kayak tadi yang kasusnya Niju ya, seperti itu. Nah, jadi ini nggak bisa lagi diedit, langsung lanjut. Misalkan statusnya udah nikah gitu, tinggal diklik aja status sudah nikah dan lain-lain. Ini ya, single kah atau sudah nikah atau sudah janda. Terus pilih negaranya sama asalnya. Nah, jadi di sini tuh ada pilihan. Nah, di sini ada pilihan 2 ya, bisa pakai KTP, bisa pakai paspor. Terus pertanyaannya Kak, lebih baik pakai yang mana? Sebenarnya sih bagus pakai paspor. Jadi kayak, oh iya anak ini udah siap gitu untuk kuliah di luar negeri kayak gitu. Tapi kalau kayak kendala si NIJU tuh, saran Kakak sih mending pakai KTP biar ya udah biar namanya cocok aja seperti itu. Nah, apakah pengaruh dengan nilai gitu? Sebenarnya dia nggak terlalu besar pengaruhnya. Cuma memang kalau yang pakai paspor itu penilaian apa sih? Penilaian dari evaluator lebih apa ya? Kita tuh lebih meyakinkan ke mereka kalau kita memang udah siap untuk belajar di luar negeri. Itu sih bahasanya. Lanjut. Nanti tinggal masukin nomor paspornya, terus tipenya, sama kode negaranya. Nah, ini ada juga yang nanya, Kak, yang mana sih nomor paspor tuh? Nomor paspor tuh yang pokoknya dia di ujung ada C, K, apa kayak gitu ya. Ini data pribadi sih, jadi nggak langsung Kakak isi ya. Nanti tinggal diisi aja. Misalkan dimasukkan di paspor dokumen. Terus kalau seandainya kalian punya apa paspor punya kewarganegaraan ganda, misalkan kalian keturunan Malaysia salah satunya, punya apa warga negara Malaysia juga, ya udah kalian harus cantumkan itu. Tapi kalau seandainya emang cuma punya satu warga negaraannya,
hanya Indonesia ya itu nggak usah diisi. Umpama kalian punya warga negara lain ya udah tinggal diisi misalkan apa gitu. Terus tinggal di save. Ya jadi ya udahlah anggaplah udah diisi. Kemudian lanjut ke hobi. Di sini ada hobi sama talenta atau bakat ya. Jadi ada dua. Apa aja sih isinya? Contohnya terus gimana cara ngisinya? Jadi di sini kan ada keterangan ya. Kalian mau ngisi deskripsinya apa? Itu bebas banget, terserah kalian mau panjang mau pendek. Yang penting singkat, padat, dan jelas. Intinya itu. Terus nanti tinggal kalian pilih aja hobi kalian apa. Misalkan kalian suka komputer, udah tinggal diklik-klik aja. Tuh. Jadi kalau di sini simpelnya tinggal bilang I am very interesting with this hobby, sudah gitu kan, tinggal apa aja hobi-hobinya seperti itu. Jadi nggak perlu harus yang gimana-gimana. Tapi kalau seandainya kalian mau lebih bagus lagi, kalian bisa cantumkan saya menyukai hobi ini karena saya ya bercerita lah bahasanya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka yang simple aja kayak gitu. Ini sama yang di talent juga. Tapi kalau di talent kayak nggak perlu dideskripsikan, langsung tinggal dipilih-pilih aja. Nah. Oke, langsung aja. Di-save, di-save. Nah ini berarti semuanya udah terisi gitu kan. Data udah selesai, kita langsung lanjut ke family information. Di personal information ada yang mau ditanyakan? Untuk bab personal information? Saya Kak, itu buat foto itu boleh nggak kalau pakai baju bebas? Apa ditentuin harus pakai baju putih atau gimana? Nggak, bebas, terserah. Yang penting wajahnya itu nampak jelas seperti itu. Oh gitu, jadi Kak, untuk pakaian sama kerudung sama background itu bebas ya? Bebas, nggak mesti harus formal banget dan nggak boleh terlalu bebas banget gitu. Yang penting enak dan sedap dipandang aja gitu, rapi, sopan kayak gitu. Iya, oke. Kita lanjut. Nah ini di family information, jadi data apa aja yang perlu dimasukkan di family information? Yang pasti data keluarga. Di sini ada nama ibu kita, terus ada nama ayah kita, terus nama saudara kita. Berapa jumlahnya? Jadi kemarin ada nanya, Kak ini jumlahnya apa ngitung ke kita? Enggak. Jadi kita nggak dihitung gitu. Misalkan kita punya 2 saudara selain kita ya, bukan 2 bersaudara, 2 saudara. Ya tulis saja 2 di sini gitu. Terus apakah ibu kita masih hidup? Ya tinggal jawab ya. Apakah ibu kita bekerja? Kalau seandainya kerja, dimasukkan datanya kerja di mana, terus jabatannya sebagai apa, kayak gitu. Terus titelnya atau positionnya sebagai apa. Misalkan cuma jadi ibu rumah tangga aja, gitu kan. Ya dia nggak kerja di perusahaan dan sebagainya, ya tinggal masukin aja housewife, kayak gitu. Titel, positionnya, ada aja. Oke, Telegram ya. Jadi title positionnya terserah mau kalian tulis ibu kah atau gimana gitu terserah. Nah diisi juga nggak masalah sebenarnya. Nah sama seperti di sini institusinya di mana, kerjanya sebagai apa, misalnya sebagai akuntan, posisi atau titelnya sebagai apa. Marital status ini kalau seandainya kita udah menikah ya, bukan saudara kita yang menikah. Jadi tinggal diisi. Ini karena belum diisi jadi nggak bisa di save, harus diisi dulu. Sama ini juga diisi juga. Kalau seandainya kita punya pasangan, misalkan ini udah nikah kan, statusnya abang ini udah nikah, berarti tinggal dimasukin nama pasangannya, terus apakah dia punya anak. Seandainya nggak punya anak, ya tulis 0 gitu. Kalau punya anak, tulis juga gitu. Apakah pasangannya bekerja, kalau bekerja apa
berapa jumlah penghasilannya, kayak gitu. Tinggal diisi. Ini pakai hitungan dolar ya bahasanya. Ini kita isi-isi. Nah, ini contohnya kalau misalnya pasangannya bekerja, apa pekerjaannya, terus apa titelnya, semacam itu. Terus, udah ya. Nanti kalau udah selesai, semua diisi. Nah, ini jadi di sini kontak info, informasi kita dari negara mana, tinggal kita masukkan. Contoh kita masukkan data kita di Indonesia. Terus kotanya apa? Misalkan Pontianak. Postal code-nya dimasukkan, nomor rumah, nomor telepon maksudnya sama nomor HP, dimasukkan HP. Terus jalan, nomor rumah, nomor dinding rumah dimasukkan. Kalau seandainya kita punya informasi atau alamat yang lain selain daripada alamat kita yang sekarang, karena itu kan yang sekarang ya, yang sekarang kalian tinggali. Kalau seandainya kalian punya alamat yang berbeda lagi, kalian masukkan datanya. Kalau seandainya enggak, ya wes, nggak usah diklik kayak gitu. Terus, misalkan nih, ini contohnya ya. Jadi kalau seandainya kalian punya kontak informasi yang berbeda, nanti kalau kalian klik bakal muncul lagi ini. Nah, tinggal diisi lagi datanya. Kalau seandainya enggak, ya wes, kosongkan. Kayak gitu. Ini isinya juga sama kayak di atas. Kita percepat. Nah, terus nanti di sini nih, misalkan bakal diisi kalian tinggal di alamat itu berapa lama gitu. Dalam jangka waktu berapa lama. Kenapa nih laptop? Oke. Oke. Jadi, bentar ya. Kok berubah? Nah, jadi nanti kalian tinggal diisi. Ini apa ibaratnya? Terserah sih kalian mau ngisi 10 tahun, tinggal tulis 10 tahun, 20 tahun, tinggal tulis. Misalkan kalian enggak permanen, nanti bakal pindah. Misalkan 2 tahun lagi kalian bakal pindah rumah atau apa, ya tinggal ditulis juga di situ. Dikasih aja informasinya di situ. Terus kita percepat. Ini sosial media. Misalkan nih tadi kakak tulis misalkan 10 tahun kalian bakal tinggal di alamat itu. Lanjut ke sosial media. Jadi di sini tuh ada 6 kolom. Di sini ada Facebook, ada LinkedIn, ada Skype, Twitter, Google, dan lain-lain. Ini kalian masukkan. Cara masukkannya gimana? Kalian buka akun Facebook kalian, terus nanti kalian lihat di sini kan dikasih petunjuk. Habis facebook.com garis miring, itu langsung kalian kopas saja. Biasanya itu nama ID akun kalian. Nah, jadi kalau sudah begitu, udah kalian kopas, tinggal kalian kopas lagi di sini. Kita lanjut lagi. Sama di link, kalau seandainya kalian punya, tinggal dimasukin, habis garing tuh. Kalian tinggal ikuti aja panduannya. Kalau kalian nggak punya link, kalau nggak punya Twitter, dan lain-lain, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya kalian punya semua. Nah, sampai di kontak info, ada yang mau ditanyakan? Oh iya Kak, saya mau bertanya boleh? Mm-hmm. Bedanya nomor rumah dengan nomor pintu apa Kak? Itu kan tadi ada door number dengan building number, kalau nggak salah. Jadi kalau di Turki itu dia model rumahnya itu gedungnya punya nomor sendiri, pintu rumahnya itu ada sendiri. Nah, kalau di Indonesia itu building number tuh macam blok, tahu enggak ya? Misalkan jalan ini, blok B, nomor rumahnya ini gitu. Ada enggak model kayak gitu di Oh kalian? iya, ada. Nah, jadi misalkan rumah, siapa yang nanya ini? Amar Kak. Nah, misalkan rumah Amar, blok apa rumahnya? Blok B, iya. Nah, blok B. Tinggal masukkan aja B di sini. Nomor rumahnya apa, tinggal dimasukkan kayak gitu. Oh.
Itu, Kak. Kak, berarti kalau building number-nya itu blok B. Bloknya ditulis atau hanya B-nya aja? Langsung aja huruf. Begitu juga dengan door number-nya? Iya, Nomornya aja langsung? iya, iya. Oh iya, oke. Jalannya Terima pun kasih, Kak. juga tinggal kalian masukin. Nggak perlu kalian masukin gang rumah apa. Nggak harus lengkap banget. Yang penting disebut jalan ya masukin aja nama jalannya apa. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Sama, Berarti ada kayak lagi? nomor kayak gitu nggak usah diisi ya, Kak ya? Yang mana? Yang nomor tadi kayak nomor rumah. Diisi. Oh, diisi. Heeh. Kayak gini tak, Kak. Kayak misalnya jalannya Ageng Serang nomor 2 gitu. Berarti yang nomor 2-nya itu ya? Iya, misalkan Jalan Siarang, Blok A, nomor rumahnya apa gitu. Dimasukkan sini. Oke, ini yang sering banget kalian tanya di grup. Jadi di sini yang perlu saya tekankan kenapa ada pilihan middle school karena memang itu diperuntukkan untuk data yang mau daftar bachelor kayak gitu. Intinya setiap kita yang mau daftar tuh harus masuki minimal dua data jenjang pendidikan kita sebelumnya. Umpama nih kalau gitu S3 cuma masukin S1 S2 nggak bisa karena sebelum ngisi yang biru ini kita nggak bakal bisa ngisi associate degree, bachelor dan lain-lainnya. Jadi untuk bisa ngisi ini yang abu-abu nih harus ada yang diisi di sini. Itu kenapa S2 dan S3 harus tetap ngisi SMA-nya. Kayak gitu. Sedangkan yang SMP nggak boleh cuma ngisi SMA. Karena dia sekali lagi saya tekankan minimal 2 jenjang pendidikan kita sebelumnya. Seperti itu. Jadi S1 yang bachelor degree ini masukkan nih middle school sama high schoolnya. Yang postgraduate atau yang S2 itu masukkan high school sama bachelornya. Yang PhD begitu juga. Kak, associate degree ini apa? Associate degree ini seperti kayak D3 atau dulu pernah ikut kelas persiapan perguruan tinggi. Jadi kalau kayak di Malaysia tuh ada namanya dia kayak kuliah tapi dia bukan kuliah gitu. Dia kayak pendidikan untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi gitu. Dan itu resmi diakui pemerintahnya. Itu mereka biasa masuki Gitu ya, associate Kak? degree. Hah? Kayak diploma gitu ya? Nah, kalau di Indonesia mungkin semacam diploma gitulah. Tapi intinya kalian harus tetap masukin yaitu data. Misalkan kalau untuk S2 dan S3 masukin S1-nya kayak gitu. Oke. Jadi kebanyakan sih banyak yang nggak ngisi yang associate degree karena biasa kan langsung SMA langsung S1 umpama gitu. Atau yang mau masuk yang lulus SMA pasti mau langsung masuk S1 kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Jadi di sini untuk yang data SMP yang perlu dimasukkan tuh diploma dan transkripnya. Jadi kalau yang tadi nanya, masukkan aja nama sekolah yang di tempat itu di mana, masukkan aja. Misalnya pondok pesantren ini, walaupun diplomanya nebeng sekolah lain, nggak masalah. Yang penting kamu sekolahnya di mana kayak gitu. Masukkan di sini kayak gitu. Rapotnya yang ngeluarkan sekolah kan, pondok pesantren itu kan? Iya, rapot yang mengeluarkan pondok pesantren tapi pas ijazah SMP cuman ikut UN-nya di sekolah orang gitu. Iya, jadi ambil UN-nya itu nah, MTS orang. ya udah. Pokoknya di mana kalian sekolah aja lah gitu di situ. Itu kalian masukkan di situ. Nah, jadi contoh nih, lihat cara pengisiannya. Nah, jadi untuk yang SMP, kalian tinggal masukkan, kalian mau sekolah di mana, ataupun pondok pesantren di mana, ataupun madrasah aliyah di mana, silakan dimasukkan dulu. Kotanya, negaranya, nih sama sekolahnya. Nah, kalau di sekolah sini kalian nggak punya, ini kan kayak sekolah SDIT Islam kan semua ada nih. Tapi kalau seandainya nggak ada di daftar list nih, kalian nanti langsung klik di sini, not in the list. Tuh, nanti ya dicontohkan. Nah, misalkan, aduh, ini
misalkan datanya nggak ada. Nah, cara ngekliknya gini. Tuh, not in the list, masukkan nama sekolahnya, nama pondok pesantrennya, nama madrasah aliyahnya. Tinggal nanti setelah diketik langsung di-save. Tuh, nanti tinggal dicari lagi. Tuh ada Mantan Hilir Utara, diklik kayak gitu. Terus status. Nah, di grup ada nanya, kalau belum lulus Kak, tapi nanti lulusnya dalam tahun ini juga gitu. Sudah mau ujian kayak gitu umpama lah ya. Ya udah tinggal jawab aja continuous karena kan memang belum lulus, kecuali emang udah lulus gitu. Nah, jadi tinggal dijawab continuous. Kalau emang udah lulus baru ditulis graduate kayak gitu. Nah, terus ini ada nanya, Kak saya nggak tahu nih, udah lupa juga kapan saya pertama kali masuk. Dikira-kira aja. Seperti yang kita tahu di Indonesia itu kan selalu dimulai dari pertengahan semester. Awal semester itu masuk di bulan Juli, itu awal semester. Akhir semester kan pasti masuk di bulan Juni. Kan dari situ kita sudah bisa kira-kira. Jadi tanggalnya terserah, kalian mau acak boleh, ambil bulan Juli umpama. Nanti kalian lulus, ambil di kisaran akhir-akhir semester. Misalnya apa? Kalau kalian masih continuous, kalian kan udah tahu nih estimate kelulusannya kapan. Tinggal dimasukkan. Nanti lulusnya di tanggal sekian, kayak gitu. Ini contohnya. Tinggal dikira-kira. Jadi caranya pilih dulu tahunnya, misalkan tahunnya. Nah, tahun abang ini 2006. Nah, tinggal masukin Juli. Tanggalnya terserah, acak, bebas. Nanti yang di graduate-nya disamakan. Apa tanggalnya? Atau sesuaikan dengan ijazah yang dikeluarkan. Kalau ijazahnya ada tanggalnya, ya udah pakai yang itu. Kalau nggak ada, ya kira-kira aja lagi. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kan awal masuk bulan Juli, akhir semester di Indonesia kan bulan Juni kayak gini. Tanggalnya disamakan nggak masalah, tahunnya yang dibedakan. Seperti itu. Terus sistem penilaiannya gimana? Kan ada point type tuh. Di sini ada pilihannya. Kalau kayak kampus tuh kan IPK ya, IPK kan cuma sampai 4 paling tinggi, berarti pilihannya 4. Kalau seandainya di kelulusan SMP itu grading scale-nya itu 10, masukkan 10 gitu. 100 masukkan 100. Itu kayak total poin seluruhannya. Nah, apakah bedanya grade sama grade? Grade yang ini nominal di awal, grade ini setelah desimal. Misalkan nilainya 8,6. Nah, nanti jadi hasilnya begini, 8,86. Nah, misalkan nilai saya cuma 8 ya, Kak, berarti di sini 00, pilih angka 00 kayak gitu. Misalkan grading type-nya 100, Kak, ya udah tinggal ganti ini 100, grade-nya misalkan 80, grade scale-nya yang setelah desimal apa tinggal dimasukkan. Nah, ini diploma, ini ijazah, ini transkrip. Kan ditanya, Kak, saya masukin yang di sini ini nilai apa? Nilai transkrip dari semester 1 sampai semester terakhir kayak gitu. Nah, gimana Kak, saya belum lulus? Ya udah masukin dari semester 1 sampai semester 5. Kalau seandainya kalian bisa dapatkan nilai semester akhirnya yang semester 6 lebih bagus lagi. Kayak gitu. Jadi bukan nilai ujian nasionalnya. Nah, sampai sini paham? Jadi nanti tinggal dimasukin nih transkripnya. Transkripnya gimana? Kan di grup itu ada kakak sharekan contohnya. Jadi ada semester 1, 2, 3, 4. Kemarin ada nanya, Kak masukin nilai akademik sama nilai praktik kah? Dua-duanya. Kemarin kakak jawab duanya dimasukkan. Tapi setelah kakak pikir-pikir ya udahlah, yang penting nilai akademiknya aja dimasukin gitu. Karena syarat YTB kan yang diminta nilai akademik. Jadi tinggal dimasukkan aja di
didaftar nilainya itu dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 semester terakhir. Diplomanya tinggal dimasukkan. Nah, ini tinggal dimasukkan ijazah sama transkrip. Terus di sini yang bagian ini apa nih Kak? Itu kalau seandainya kalian dapat penghargaan sebagai siswa terbaik. Misalkan kalian punya prestasi, nah, kalian tinggal klik di sini, tinggal yes, pilih yes gitu umpama. Terus nanti ditanya level of achievement-nya, apakah tingkatnya itu tingkat kelas kah, tingkat sekolah kah? Kan ada pilihan ya, ada tingkat kota, negara, sekolah, kayak gitu-gitu. Nah, biasa kan kebanyakan tingkat sekolah, saya ranking 1 di sekolah, Kak. Ya udah, tulis aja school, rankingnya berapa. Nanti kan ada range-nya tuh. Nah, tinggal dimasukkan. Nih, kalian tuh peringkat berapa di kelas? Misalkan saya selalu dapat peringkat 1, Kak. Masukkan 1. Nah, saya ya dapat peringkat 450 range-nya. Ya udah masukin 450 gitu. Saya enggak pernah masuk 50 besar, Kak. Ya udahlah, terakhir berarti dimasukkannya 51 sampai 100. Ini untuk yang SMP ya, SMA juga kurang lebih sebenarnya. Terus apakah kamu punya sertifikat penghargaan? Nah, ini yang lain lagi. Misalkan nih, diklik. Nah, jadi kalau seandainya kalian punya sertifikat penghargaan dari sekolah yang menyatakan kalau kalian menjadi lulusan terbaik, lulusan tercepat, lulusan termuda untuk SMP, SMA ya. Kalau ada yang kayak gitu, masukkan di sini dokumennya sebagai bukti kalau kalian berprestasi di sekolah. Nah, nanti untuk yang kuliahnya nanti akan kita bahas. Nah, sampai sini kurang lebih data untuk SMP. Nah, terus ini juga kan ditanya terjemahan atau gimana, kan udah berapa kali kakak jelaskan di grup, kakak ulangi lagi. Jadi kalau yang utamakan ijazah terakhir ya, yang difokuskan dulu. Nah, jadi misalnya S1 fokus di SMA, S2 fokus di S1, S3 fokus di S2-nya. Tinggal lihat apakah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau dia full bahasa Inggris, nggak usah pakai ditranslate lagi. Kalau bahasanya bilingual, ya udah langsung diupload aja. Kalau bahasanya Indonesia toh, di awal kalian boleh translate sendiri. Jadi nanti yang untuk di Swan Translator-nya itu nanti kalau kalian sudah dinyatakan lulus dan bakal mau berangkat ke Turki kayak gitu, itu baru pakai yang Swan Translator. Tapi kalau untuk di awal, kalian pakai tips yang kakak tuh, yaitu kalian scan dulu dokumen ijazah kalian yang asli. Nah, setelah itu kalian buat digabungkan dengan yang translatean. Jadi yang translatornya itu juga usahakan ada cap dari pihak sekolah atau pihak kampus menyatakan kalau mereka tahu kalau itu translatean itu sesuai dengan yang aslinya kayak gitu. Kemudian digabung jadi satu, ya jadi Word, terus semuanya digabung menjadi bentuk PDF. Jadi dalam satu PDF itu sudah ada data originalnya sama data translatannya. Itu untuk cari amannya, kan? Sampai sini paham? Nah, begitu juga transkrip nilai. Transkrip nilainya pun juga demikian. Usahakan tetap harus ada dokumen asli kalian di situ. Mau itu pakai bahasa Indonesia atau enggak. Nah, translatean itu hanya alternatif tambahan aja, biar nanti penilainya mudah untuk ngecek data kalian. Seperti itu. Ini Kak, kan aku juga udah ditranskrip yang nilai itu. Cuman memang transkrip ditranslate, yang transkrip nilai sama ijazah. Nah, itu yang ditranslate-nya tapi dengan menggunakan apa sih yang biasanya ke orang yang itu ijazah tersumpah gitu, Kak. Nah, itu baiknya mending pakai yang itu kan pakai capnya otomatis cap lembaga bukan dari Kemenhukam itu. Nah, baiknya apa memang harus ke sana dulu atau lebih baik yang murni waktu itu yang pernah Kakak jelasin bahasa Indonesia aja dulu gitu? Intinya originalnya tetap kalian masukkan. Jadi intinya gini, kakak sampaikan tuh kalian nggak perlu harus pakai translate penerjemah tersumpah karena kan bayar tuh mahal. Sedangkan belum tentu kalian lulus dan pengalaman awarded sebelumnya juga mereka nggak serempong itu. Jadi cukup bahkan ada yang cuma udah yang aslinya aja plek-plek gitu. Nah, tapi kebanyakan juga
yang lulus juga berikhtiar untuk mentranslate-nya dengan minta langsung cap ke sekolah kayak gitu. Nah, terkecuali ini khusus untuk yang ijazah terakhir, pendidikan terakhir, kalau bisa diusahakan sempurna. Udah misalkan nih udah ada translator dari Swan Translator, ya udah dipakai aja itu, tapi tetap harus mencantumkan yang aslinya juga. Nggak perlu harus langsung ke Kemenhukam, Kemenlu dan lain-lain. Itu nanti ketika kalian mau minta cap ke Dubes, lagian nanti di Kemenlu bakal ditanya kalian mau buat apa. Oke? Masih bisa digunakan. Masih bisa. High school kurang lebih datanya sama kayak yang SMP tadi, nggak jauh beda. Kalau seandainya SMA kalian juga nggak ada di list, kalian masukkan di not in the list. Kalau ada tinggal diklik aja. Nah ini nggak ada, jadi dia masukkan lagi. Nah, education stage di sini kan ada pilihan. Nah, secondary education dimasukkan. Karena pilihannya cuma satu. Nah, di high school di sini kan ada 3 ya. General high school, religious high school, sama vocational high school. Jadi general high school itu kayak yang SMA, SMK kayak gitu. Yang religion itu yang kayak pondok pesantren, madrasah aliyah kayak gitu. Vocation high itu kakak kurang tahu ya. Di Indonesia ada nggak? Oke, lanjut. Misalkan nih general high school. Nah, kalau di SMA itu kan ada terbagi lagi nih, ada yang jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa, kayak gitu kan. Nah, nanti tinggal dipilih. Nah, misalkan jurusan IPA, masukin Science, Natural Science. Terus di sini kalau lulus ya tinggal tulis lulus. Kalau mau lulus, tulis continuous. Nanti baru dimasukkan di sini kapan tahun lulusnya. Tuh, ini kira-kira aja. Terus grade-nya juga sama. Nanti tinggal dimasukkan ijazah sama transkripnya. Setelah itu nanti juga ada ranking-rankingan. Nanti kalian tinggal masukkan. Kalian biasa ranking berapa di sekolah kayak gitu. Tinggal dimasukin. Kalau kalian punya sertifikat penghargaan jadi lulusan tercepat, terbaik, termuda, dimasukkan juga. Sama kayak yang di SMP tadi ya. Sekarang kita bahas yang bachelor degree. Nah ini tadi bisa kalian lihat. Nih, jadi karena ini sudah diisi, maka bisa tanda warna biru, artinya yang ini udah bisa diisi. Nah, itu kenapa yang S2 dan S3 wajib mengisi SMA, karena kalau SMA nggak diisi, nggak akan bisa ngisi, yang ini nggak akan warna biru, warnanya tetap abu-abu. Nah, jadi karena sudah biru, tinggal diisi aja, isi yang S1, masukkan data S1-nya. Nah, ini dimasukin. Misalkan kampusnya. Kalau jurusan kalian tidak ada, masukin juga di not in the list. Nanti kalian ketikkan. Kalau ada tinggal dipilih aja. Ini contohnya, ini pendidikan FKIP ya, jurusan fisika misalkan. Jurusan fisik. Nah, masukkan. Terus kapan mulainya, kapan lulusnya. Kalau di ijazah S1 kan jelas ya lulusnya kapan, bulannya dan tahunnya. Nanti tinggal masuknya aja dikira-kira atau disamakan dengan kapan lulusnya. Tinggal ubah tahunnya aja. Kayak gitu. Terus IPK-nya kan pasti IPK 4. Tinggal masukkan, misalkan IPK-nya 3, berapa. Kalau 3 toh ya udah 00. Kalau seandainya ada, tinggal pilih aja belakang komanya berapa. Masukkan ijazah dan transkripnya dengan penjelasan yang tadi kita diskusikan. Terus
Ini misalkan kalian double degree nih, ternyata punya jurusan lain yang selain daripada jurusan di atas, tapi bukan jadi prioritas, hanya tambahan-tambahan aja. Kalian bisa juga isi di sini, misalkan apa. Kalau nggak ada, kosongkan. Nggak usah terlalu perfectable atau mau diisi semua, nggak usah. Ini kalau seandainya nggak ada, tinggal dikosongin. Nah, ini nanti peringkatnya sama kayak SMP, SMA. Nah, jadi di kampus pun anggaplah ada. Misalkan kalian di kampus tuh di kelas itu biasanya range kecerdasan kalian tuh di mana? Kalian nomor 1 di kelas misalkan. Atau kalian nomor 1 di kampus. Ya udah kalian masukkan nomor 1. Kayak gitu. Atau kalian cuma ya masuk peringkat-peringkat 50 besar, tinggal dimasukkan. Ini agak kabur ya. Nah, kemarin ada nanya, Kak, saya punya sertifikat lulusan cum laude. Itu masukkan di mana? Nah, di bawah ini. Apakah kamu punya sertifikat penghargaan? Tinggal dicentang, nanti tinggal diupload sertifikatnya itu. Kalau kalian lulusan cum laude kah, lulusan terbaik kah, lulusan termuda, itu semuanya kalian masukkan di sini. Oke, paham? Nah, kurang lebih ini video sampai di education information. Nah, jadi karena S1-nya sudah diisi, secara otomatis yang S2 dan S3-nya yang tadinya abu-abu jadi warna biru. Nah, biru ini pertanda ini sudah bisa diisi. Itu kenapa S2 dan S3 wajib harus ngisi SMA dan S1-nya, kayak gitu. Kalau di sini kan lengkap nih, si abang nih ceritanya. Jadi abang nih masukin, SMP-nya juga dimasukin, SMA-nya dimasukin, S1-nya pun dimasukin. Nah, untuk daftar S2 umpama. Jadi di sini bakal tertera data kalian sudah masuk. Kalau kalian mau ubah, kalian tinggal klik yang tanda pensil. Kalau kalian mau hapus, tinggal kalian hapus dulu dari bawah. S1-nya kalian hapus, baru yang SMA-nya kalian hapus, baru middle-nya kalian hapus. Oke. Tadi kita udah bahas tentang education information. Sekarang masuk ke language detail. Kebesaran. Oke. Nah, jadi di sini informasi bahasa kalian. Bahasa yang native language itu bahasa ibu kita. Maksudnya bahasa keseharian kita apa. Misalkan bahasa Indonesia, masukkan bahasa Indonesia. Kayak gitu. Tinggal di-save. Terus ada language skill-nya, misalkan selain daripada bahasa keseharian kita apa? Misalkan kalian bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jepang, apapun yang bahasa yang kalian kuasai, kalian masukkan di sini terus kalian kasih level. Misalkan kalian jago Arab tapi baru pemula, ya tulis aja beginner. Terus kalau bahasa Inggris, oh rata-rata aja, udahlah masukin intermediate kayak gitu. Terus ini Turkish language skill. Kalau kalian pernah pernah ikut kursus atau pernah ikut ujian sebagainya, walaupun sebenarnya nanti pun bakal tetap diuji lagi di Turki, masukin aja. Tapi kalau di sini nih yang dimasukin ini lebih ke mana ya, gimana ya? Yang misalnya nih ya, apakah kamu bisa bahasa Turki gitu? Enggak, misalkan. Ya udahlah, berarti kalian nggak perlu ngisi tetek bengeknya ini gitu. Tapi kalau kalian punya, tinggal tulis saja yes. Terus, apakah kamu punya sertifikat bahasa Turkinya ya? Kalau punya yes. Terus kamu ujiannya di mana gitu? Ini kan kampus-kampus yang ada di Turki ya. Jadi kalau seandainya di luar dari itu, kemungkinan nggak bisa dimasukkan nih gitu. Tapi kalau seandainya ada di luar dari ini bisa dimasukin. Terus masukin aja grade-nya, misalkan level A1 ke B1 ke atau C1 kayak gitu. Terus masukin dokumennya. Nah, jadi di sini kolom work experience. Kalau kalian pernah punya pekerjaan atau kalian sedang kerja, kalian tinggal masukkan di sini pengalaman kerja kalian. Misalkan saya sebagai karyawan aja, ya udah kalian buat status sebagai karyawan. Kak, saya punya usaha sendiri, saya wirausaha gitu kan. Ya udah kalian masukin di sini sebagai apa? Direktur misalkan. Terus kalian, Kak, saya pernah magang, Kak, magang di rumah sakit ini, Kak, saya pernah magang di perusahaan ini. Dimasukkan di mana? Di sini. I have complete, I am currently doing my internship. Maksudnya kalian saat ini sedang magang kayak gitulah.
Ini ada contohnya, kakak kasih lihat. Nah, ini contohnya. Kalau internship experience ini kalau kalian punya pengalaman magang. Kalian magang di mana, di negara mana, di perusahaan mana, berapa durasinya, terus apa sih yang kalian dapatkan di situ gitu. Materi apa yang kalian dapatkan selama kalian magang di situ. Atau kemampuan apa sih yang bertambah ketika kalian magang di situ tuh kalian jelasin. Kayak gitu. Terus nanti Kak CV-nya itu dimasukkan di mana? Nah, CV itu masuk di sini, di work experience, di sini kolom CV. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar dan menarik seperti itu. Nah, sampai di sini untuk work experience ada yang mau ditanyakan? Kamu nanya, Ya. kalau yang SMA terus mau daftar untuk yang bachelor itu gimana Kak CV-nya? Wajib atau enggak? CV wajib, work experience-nya enggak. Oh iya. Jadi CV tetap kalian buat CV. Tapi kalau kalian belum punya pengalaman pekerjaan ya nggak usah diisi juga nggak masalah. Karena tadi centangnya kan warnanya kuning gitu. Tapi CV itu perlu kalian masukkan untuk nambah poin nilai kalian. Oh, jadi kalau misalnya yang SMA, CV-nya bisa diisi penghargaan gitu ya, Kak? Iya, nanti kan CV-nya itu kayak file sendiri bentuknya. Nanti tinggal diunggah, misalkan bentuknya dalam bentuk PDF, ya tinggal diunggah aja bentuk PDF. Di pertemuan Zoom berikutnya nanti kita belajar. Ini contoh CV ya. Jadi ini Iya, CV abang ini cuma 1 lembar aja. Ya bagaimana cara buat dia menarik aja lah gitu. Nah itu nanti tinggal diupload. Kalau di sini bentuknya JPG, bisa juga bentuk PDF. Bisa 2. Oh, Kak, kalau misalnya internship, kalau yang buat internship itu ada sertifikatnya, itu ditaruh nggak Kak? Apa nggak usah? Di internship itu enggak perlu dimasukin. Kecuali yang kerja tadi. Kalau yang kerja itu ada diminta kayak sertifikat dan sebagainya. Misalkan sertifikat yang nyatakan apakah kalian saat ini cuti kah atau saat ini resign kah atau apa. Itu ada kalau yang di bagian pekerja. Tapi kalau yang internship cuma dijelaskan tadi itu di video apa yang kalian dapatkan itu kalian jabarkan di situ. Misalkan saya belajar waktu magang itu saya dapat ilmu ini kayak gitu. Ilmu ini berguna untuk saya untuk ini kayak gitu. Di mananya sih Kak? Ininya menaruhnya saya Ya. dapat ininya di mana Kak? Kolomnya? Ya. Ini kan kalau yang job ya, apakah saya resign atau apa ini? Kalau yang work experience. Kalau yang magang, nah ini internship. Itu dapat di mana Kak internship ini loh? Nah, kalau seandainya pernah internship tinggal diklik. Kalau ini centang nanti akan muncul nih kolom ini. Kalau ini ditutup atau nggak dicentang ini nggak ada. Nah, jadi kalau internship tinggal dicentangin, nanti dia muncul bentuknya kayak gini. Nah, misalkan nih, tuh. Tinggal negara mana, perusahaannya apa, posisi berapa lama magang, terus apa yang didapatkan di sini. Ini subjek atau topik internship. Oh itu Kak di subjek atau topiknya. Nah, Oh oke deh. ini academic qualification. Apa sih academic qualification tuh? Itu yang kemarin kita bahas di sesi Zoom sebelumnya. Kayak nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai ujian internasional seperti GRE, GMAT, SAT, atau ALAS. Nah, kalau kakak pribadi, kakak nggak ada ngisi ini karena kampus nggak minta. Gimana kita tahu kampus itu minta? Nah, ini kakak kasih lihat videonya. Nah, jadi kalian bisa cek di Turkiya ya di websitenya yang umum itu. Kalian nanti bisa searching di program search-nya. Ini yang mau kakak kasih lihat ke kalian. Atau kalau nggak mau rempong buka di sini juga bisa. Nanti ada di akun juga ada pilihannya.
Ini contoh ya, misalkan International Relation, jurusan master. Tinggal di search. Itu. Atau bisa juga di sini. Terlalu cepat. Nah, tahan. Di sini search scholarship. Jadi kalau kalian klik, pokoknya di akun kita nih, di bagian sini nih ada namanya search scholarship. Nah, search scholarship ini seperti yang di program search itu. Jadi kalian bisa tinggal langsung klik di sini, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, kalau diklik, nah ini mau program search-nya kah atau nanti yang tadi tuh program scholarship. Saya tinggal sini contoh. Misalnya kalian mau cari MBA, jurusan master degree. Tinggal di search. Nah, nanti di sini akan tampil jurusan yang berkaitan. Nah, kan ada bisnis administrasi, ada healthcare management, dan lain-lain. Misalkan di sini ada Angkara Unip. Angkara Unip tidak minta nih, ALES, GRE, dan lain-lain. Terlalu cepat. Nih, misalkan kalian mau pilih bisnis administrasi. Di sini ada pilihan. Ini kan untuk jurusan master ya, ada pilihan universitas. Misal kalian klik Angkara, nanti pas kalian klik Angkara, di sini kan bakal dikasih tahu kapan nih aplikasinya dimulai, terus dia minta apa aja di sini. Nah, kalau Angkara nggak ada minta apa-apa, TOEFL pun nggak minta, IBT nggak minta, berarti kalian kemungkinan besar ini menggunakan bahasa Turki, kayak gitu. Nah, dan di sini bakal dikasih tahu ini jurusan dan departemen ini cocok untuk jurusan apa sebelumnya. Kalau ini kan S1 yang berhubungan. Jadi dia hanya menerima yang berkaitan yang S1-nya sebelumnya itu berkaitan dengan bisnis administrasi seperti itu. Nah, bagaimana yang butuh GRE atau GMAT dan lain-lain? Nah, ini contohnya kita ambil biasa O2 nih. Nih, O2 tuh, jadi kampus O2 itu nama lainnya METU. Jadi O2 METU itu adalah dua kampus yang sama, cuma beda nama aja. Nah, Middle East Technical University ini biasanya membutuhkan GMAT sama TOEFL. Nah, kalau yang sudah kayak gini, kemungkinan besar dia menggunakan bahasa Inggris karena dia minta TOEFL, kayak gitu. Nah, di sini juga dikasih tahu special condition-nya. Selain daripada S1-nya yang harus berhubungan, berkaitan, dia harus memenuhi syarat IBT-nya 92 dan skor GRE-nya 7 atau GMAT-nya 550. Nah, ini yang harus dilengkapi. Itu kalau seandainya kalian mau milih jurusan ini, kayak gitu di kampus ini. Untuk jurusan yang sama loh ya, tadi itu bisnis administrasi. Nah, tinggal balik lagi ke kalian mau pilih yang harus melengkapi data itu atau enggak. Kalau enggak ya pilih kampus yang tidak rempong gitu. Tapi kalau kalian punya data itu lebih bagus aja. Tuh. Buat kalian yang tadi membutuhkan GRE, GMAT, cara ngisinya gini. Nanti tinggal klik add. Terus nanti di sini deh. Misalkan examnya, nama ujiannya apa? Misalkan ALES atau misalkan GMAT atau GRE. Tinggal dipilih aja. Kan banyak nih ujiannya, tanggalnya berapa, terus grade-nya berapa, negara di mana kalian ikutin, terus dokumennya deh tinggal kalian upload kayak gitu. Dan seperti itu ya untuk academic qualification. Ada yang mau ditanya? Masuk. Ya. Kalau misalnya kan tadi kita udah lihat di beberapa mau konfirmasi Kak. Kalau tadi kita lihat dari beberapa yang pilihan itu kan memang mereka membutuhkannya beberapa kualifikasi ini. Tapi misalnya kita pun tidak memiliki pun itu, maksudnya apakah jadi nilai berkurang gitu Kak? Maksudnya kan mereka mintanya dua atau butuh ini, tapi kita tidak memiliki gitu. Apakah itu maksudnya jadi kitanya jadi lebih perkecil untuk kesempatan di kuliah itu?
atau kita tetap lampirkan aja yang kita punya apanya TOEFL-nya misalnya, walaupun istilahnya mereka butuhnya lebih banyak gitu. Intinya gini, di sini kan data yang kita kumpulkan, kita serahkan ke YTB, nanti dari YTB itu bakal memproses ke kampus-kampus yang mau menerima kita. Misal nih, YTB menganggap kita layak sebagai penerima. Oke, misalkan Ade Putri Lianti masuk daftar list layak menerima beasiswa. Nanti sama pihak YTB itu data kita langsung dikirim ke universitas yang kita pilih. Nah, dari universitas itu bakal nyeleksi secara ibaratnya secara umum, dia nggak akan mandang kita anak beasiswa atau bukan. Jadi data, kalau mereka butuh datanya emang ada TOEFL-nya, maka mereka cek ada nggak TOEFL-nya. Kalau nggak ada ya gimana mereka mau nerima, kayak gitu contohnya. Jadi ya alangkah lebih baiknya kalau memang kita berminat dengan kampus itu, departemen itu, dan jelas-jelas di situ menyatakan kayak tadi misalkan bisnis administrasi di kampus METU membutuhkan GMAT, GRE, sama TOEFL, maka harus dilengkapi persyaratan itu. Kalau kita mau keterimanya di situ. Kalau seandainya enggak, ya udah cari yang enggak membutuhkan kesemuanya. Cari amannya gitu. Kan banyak pilihan kampus lain. Kayak gitu. Oke, siap Kak. Makasih Kak. Sama. Oke, kita masuk ke social activities. Nah, di sini social activities ini lebih banyak bisa kalian explore. Ingat, sertifikat ataupun data yang kalian upload di sini nggak harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi nggak perlu translate lagi ke bahasa Inggris. Kalian tuh hanya fokus aja di ijazah sama transkrip. Kalau seandainya mau perlu translate sampai repotan. Ini contoh. Jadi di sini ada odol. Ini kalau seandainya kalian menang, ada memenangkan sesuatu. Jadi ada nama, tanggal, institusi atau organisasi yang menyelenggarakan, penghargaannya apa, sama deskripsi. Deskripsinya ini, nah, mau jelasin. Jadi deskripsinya ini kalau bisa itu kayak misalkan gini, saya mengikuti lomba ini karena saya mewakili sekolah dalam ajang kayak gini. Setelah mengikuti perlombaan ini, saya mendapatkan hikmah yang luar biasa, di mana saya bla 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 bla. Dengan ini, saya semakin percaya diri dan yakin bahwa saya harus lebih banyak belajar bla bla bla. Kayak gitu. Jadi deskripsinya itu kayak meyakinkan dengan bahasa merendah tapi tinggi. Gimana sih? Pokoknya gitulah. Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi kalau yang di sertifikat-sertifikat ini utamakan di deskripsinya yang kalian tonjolkan. Karena YTB kan nggak ngerti nih sertifikat kalian tuh isinya apa. Karena pakai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi cara kalian menjelaskan sertifikat itu wow, itu melalui deskripsinya. Kayak gitu. Kita mulai lagi videonya. Ini tadi itu kalau punya penghargaan, ini kalau punya project, misalkan kalian ada ikut organisasi, ngadain project apa gitu. Nah, sertifikat ini terserah sertifikat apapun yang kalian punya, mau jadi pembicara, mau jadi narasumber atau apa, duta-duta, terserah. Sama ini, ada scholarship. Nah, tadi. Scholarship information. Jadi, kalian ngasih tahu sebelumnya tuh kalian pernah dapat beasiswa enggak selama menjalani pendidikan. Kalau ada misalkan kalian dapat beasiswa di level S1, apa nama beasiswanya? Misalkan beasiswanya beasiswa terkenal apa ya, bidik misi umpama. Terus beasiswa ini di bidang apa? Misalnya bidang pendidikan kayak gitu. Tahunnya kapan? Terus siapa yang ngasih beasiswa? Misalkan yang ngasih beasiswa Dikti, Kementerian Pendidikan. Terus tinggal kalian deskripsikan. Kalau kalian misalkan saya mendapatkan beasiswa ini untuk meringankan kerja orang tua saya gitu. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk belajar di perkuliahan dengan baik karena saya masuk dengan menggunakan beasiswa. Saya akan memanfaatkan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya. Kayak gitu-gitulah. Jadi bahasanya diperhalus, diperbagus gitu, dibuat menarik seperti itu. Nah, terus di sini ada voluntary activity.
Kalau yang award project sertifikat sama yang study scholarship information itu rata-rata membutuhkan sertifikat bukti. Mau sertifikat kah atau mau dalam bentuk apa misalkan kayak clipping koran, terus kalian satukan, terus kalian foto, kalian buat PDF, atau misalkan kalian masuk TV, terus kalian tampilkan kalian screenshot, kalian masukkan Word, kalian buatkan PDF, terus kalian upload itu juga boleh. Jadi nggak harus bentuk sertifikat. Atau juga misal gini kayak project, kalian ada buat kegiatannya nggak ada sertifikatnya, adanya foto kegiatan, ya udah foto itu kalian kumpulkan di Word, cantik-cantikin, terus kalian buat PDF, kalian upload. Nah, kalau yang voluntary activities itu nggak perlu diupload sertifikat gitu. Dia hanya perlu nama aktivitasnya apa, terus NGO atau institut yang mengadakan itu siapa, dan apa deskripsinya. Di situ kalian sebagai apa. Misalkan saya ikut bakti sosial yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, saya sebagai pemeriksanya misalkan, atau saya bagian ininya lah, tinggal dideskripsikan seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk social activities? Saya Kak mau nanya. Ya. Kan saya punya pengalaman student exchange pertukaran pelajar di Taiwan, itu kira-kira masuknya di award juga? Iya. Maaf ya kalau dengar suara sedikit kurang mengenakan. Terus yang berarti Baik, kalau Kakak. misalnya saya dapat beasiswanya juga dari Taiwannya, berarti masuknya juga di award juga di situ? Iya, Berarti iya. institusi yang mengadakan kampus yang di sana? Iya, iya. Kan nanti juga ditanya country-nya negara ya. Mendapatkan penghargaan itu di mana dan sebagainya. Tinggal dimasukkan. Kak, saya mau nanya. Kan kemarin waktu SMK saya ada ikut pelatihan, Kak. Udah gitu. Rupanya giliran sertifikat saya ini kemarin hilang sama pihak sekolah. Sertifikat saya ini nggak ada. Ya, tapi kalau peserta lain itu ada gitu. Saya cuma ada foto kegiatan itu, pelatihan itu, Kak. Kayak mana itu, Kak? Ya udah, Apa saya masukkan foto itu aja? Foto itu aja, mau gimana lagi. Yang penting ada buktinya aja. Ada lagi? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Saya mau nanya, Kak. Ya. Tadi yang kayak masuk TV atau masuk kayak majalah gitu-gitu, itu misalnya kita pakai screenshotan itu dalam bentuk gambar gitu nggak apa-apa, Kak? JPG ya, Kak, berarti? Kalau kakak itu dimasukkan dalam bentuk Word, habis itu diubah dalam bentuk PDF. Biar rapi itu. Jadi nggak persatuan, karena cuma bisa ngupload satu file. Jadi kalau foto kan nggak mungkin cuma satu foto, misalkan mau lebih dari satu foto atau lebih dari satu artikel, ya udah berarti kalian harus bentuk Word terus ubah ke dalam bentuk PDF kayak gitu. Kalau misalnya satu foto doang gitu gimana, Kak? Nggak apa-apa langsung upload fotonya aja gitu? Ya udah nggak apa-apa. Atau tetap di PDF? Oke. Kasih, Kak. Sama-sama. Kak, saya mau tanya juga nih. Untuk yang foto itu kan, misalnya di foto itu nggak ada, bukan kita sendiri, tapi rame-rame, itu bisa? Sebenarnya sih harusnya ada foto kitanya gitu, yang menunjukkan ada kita di situ gitu. Karena nanti, pada saat wawancara itu, semua sertifikat kita, semua dokumen kita itu bakal dicek sama yang interviewer gitu. Nanti diacak misalkan sertifikat ini ada nggak, beneran nggak gitu. Misalkan dilihat, oh adanya foto, dicek lagi benar nggak fotonya, sama nggak, kayak gitu. Jadi jangan cuma foto kegiatan orang terus kita nggak ada di situ, gimana kita bisa meyakinkan mereka gitu. Sertifikat nggak ada, foto bukan foto kita. Kan paham nggak maksudnya? Itu kan fotonya rame tuh, tapi ada kitanya gitu. Itu bisa kan? Itu bisa, asal ada kitanya aja lah. Nanti pada saat interview kalau ditanya-tanya kan bisa jawab. Oke, thank you. Oke. Nah, ini contoh kalau seandainya sudah dimasukkan gitu kan, jadi kayak ada sertifikat, award. Nah ini nanti bakal kelihatan misalkan penghargaan misalnya juara 1 OSN misalkan.
Berarti nanti tinggal lihat bidangnya apa, bidang akademik kah, bidang pendidikan kah, bidang ekonomi kah, kayak gitu-gitu. Ini kakak percepat aja. Di Turki Experience, misalkan di sini apakah kamu pernah ke Turki gitu. Kalau saya nggak pernah ya tulis no gitu. Kalau pernah gimana gitu. Ini tinggal kalian jawab sejujur-jujurnya aja. Tapi kalau seandainya nggak punya pengalaman ke Turki, belum pernah ke Turki, belum tahu Turki, nggak punya relasi atau orang keluarga atau siapapun yang tinggal di Turki, ya di no-no-no-kan aja semua. Terus endingnya kamu dapat informasi scholarship ini dari mana? Gak usah rempong-rempong, tinggal jawab aja di Turkish Scholarship website gitu. Nah, copy paste ini pun juga nggak masalah. Nanti kan dia langsung centang. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah sampai dari personal information sampai ke Turki experience semuanya sudah diisi, nanti baru lanjut ke my application. Ini contoh ya, kamu pernah ke Turki enggak gitu? Pernah, misalkan dalam rangka apa? Misalkan jalan-jalan, turistik, kayak gitu. Dan sebagainya. Tinggal kalian ini aja. Jadi ini nanti untuk yang bagian my application, karena dia berkaitan dengan LOR, LOI, sama pemilihan kampus, cuma 3 itu aja sih. Nah, nanti itu kebetulan di session Zoom berikutnya akan kita bahas berkaitan dengan LOI. Jadi nanti kita akan bahas di Zoom session berikutnya untuk yang letter of intent. Jadi di situ bakal ada kayak 3 pertanyaan. Nanti LOR-nya itu kan udah panjang kali lebar ya kita bahas di bimbingan grup. Jadi usahakan cari orang yang mengenal kita, jangan cari yang cuma jabatannya tinggi aja tapi mereka nggak kenal kita, jadi ya percuma aja gitu. Jadi usahakan orang itu kenal baik dengan kita. Jadi kalau nanti dihubungin oleh YTB, misalkan minta konfirmasi YTB melalui email, nanti si perekomendasi itu bisa memberikan informasi yang benar gitu terkait dengan diri kita. Seperti itu. Dan itu nggak semua, misalkan semua ini nanti perekomendasinya bakal dihubungi juga enggak gitu, tapi nanti bakal diacak, kita nggak tahu apakah itu bagian kita atau enggak. Kebetulan kalau kakak itu satu dari dari 3 rekomendasi itu 1 dihubungin dan ternyata sama rekomendasi kakak langsung dikonfirmasi gitu. Jadi ya connect gitu antara YTB sama rekomendasinya. Nah, nanti juga siapa tahu terjadi di kawan-kawan gitu. Jadi persiapkan itu. Oke, nanti untuk yang di My Application kita next di pertemuan selanjutnya sekaligus kita bahas tentang CV. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Kak. Silakan. Siapa? Anissa dulu. Kita bagus milih isi aplikasinya ini kita cicil-cicil atau semuanya udah siap baru kita masuk gitu. Maksudnya kayak gini kan, belum ada CV atau letter of intent gitu. Lebih baik dicicil atau langsung kita udah siap semua dokumen, letter of intent, LOI apa segala macam itu, CV baru kita isi aplikasinya lah. Intinya sih kalian fokus dulu lah buat CV-nya. Soalnya CV kan masuk di bagian kolom work experience. Nanti untuk LOR, LOI itu kan di bagian my application. Kalau kalian sudah dari personal information sampai ke Turki experience itu semua data udah fix, baru kalian boleh lanjut ke my application. Ingat di awal tadi kalau seandainya kalian sudah masuk ke my application, kalian ada mau ngubah lagi data yang dari personal information sampai ke Turki experience, nanti di my application itu bakal hapus datanya, alias kalian bakal ngulang lagi dari awal. Nah, jadi alangkah lebih baiknya fixkan dulu dari personal information sampai di Turki experience, udah fix semua baru kalian bisa lanjut ke step di my application. Nanti stepnya itu bakal lanjut ke LOI, LOR, dan lain-lain. Kalau kalian sekarang buka my application, itu belum ada apa-apa di situ. Nah, jadi kalian nggak bisa ngisi ya gimana-gimananya. Intinya kalian harus selesaikan dulu yang personal information sampai Turki experience. Ada lagi mau ditanya? Nino, silakan. Kalau misalnya memastikan kita pakai jasa translator buat translate ijazah, setelah dari translator itu udah cukup atau kita harus kayak ke notaris lagi?
Jadi adik-adikku sayang, berapa kali kakak bilang, untuk yang translator, yang tersumpah, itu nggak perlu di awal. Itu kalau seandainya kalian sudah lulus, diterima oleh beasiswa YTB, mau ngurus data dokumen di Kedubes, baru kalian pakai jasa translator tersumpah. Habis jasa translator tersumpah, kalian ke Kemenhukam, dari Kemenhukam kalian ke Kemenlu, habis Kemenlu kalian ke Kedubes. Itu nanti prosesnya. Itu kalau kalian lulus. Jadi kalau untuk seleksi administrasi di awal, tadi kakak udah bilang berkali-kali, cukup upload yang originalnya aja, plus kalau kalian mau tambahkan translate, silakan pakai translate sendiri, tapi ada cap basahnya dari pihak kampus atau pihak sekolah. Nanti digabung jadi satu, dijadikan bentuk PDF. Seperti itu. Berarti Paham ijazah ya? S1 pun tetap bahasa Indonesia juga nggak apa-apa? Ya nggak masalah, asal itu original. Nah, lebih baiknya kalau ada translate-nya digabung. Jadi yang original ada, di bawahnya, data di bawahnya itu yang translate boleh. Kalau pihak kampus mau dalam bentuk bahasa Inggris lebih bagus lagi. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak. Translate di awal boleh buat sendiri. Bahkan nih, nggak perlu kalian apa-apakan sebenarnya nggak jadi soal. Yang penting original. Cuma kan gimana caranya? Apa pihak JTB tahu isi dokumen kita itu gimana? Kalian mau translate sendiri nggak masalah, tanpa harus pakai penerjemah tersumpah. Itu nanti kalau kalian sudah lulus, baru kalian pakai yang tersumpah. Apa sworn translator kayak gitu. Intinya untuk meyakinkan apakah translate itu benar atau enggaknya, asal ada cap dari pihak kampus atau sekolah aja. Kalaupun enggak ada, ending-endingnya udahlah translate aja gitu kan yang tadi kita bahas. Kak tutup sekolahnya, ya udahlah apa adanya, yang penting ada originalnya itu kayak gitu. Tuh Aulia Rahman ada jelasin lagi tuh. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kak, tanya lagi dong. Ini kemarin kan saya udah beberapa hari yang lalu udah isi ya untuk yang S1-nya di situ kan udah diisi data apa kelengkapan kayak saya kan baru dapat SKL ya karena memang baru maksudnya belum lama banget belum keluar ijazah gitu kan. Itu kalau misalkan di tandanya udah checklist 2 tetapi pas dilihat kan ternyata kosong lagi, itu diisi ulang aja atau gimana Kak? Oh iya, Nah, jadi kalau yang betul-betul. yang SMA kan itu saya kemarin juga udah isi ya. Kan SMA buat S2 kan SMA sama S1 aja yang diisi ya. Nah, itu yang SMA udah diisi tapi tadi saya cek ada datanya. Tapi kalau yang S1 pas saya cek checklistnya sama tapi pas dicek, pas dicek nggak ada. Nah, itu kenapa ya Kak? Atau isi ulang aja? Sebenarnya, jadi gini, itu sering banget terjadi di tahun sebelum, bahkan kakak juga ngalami itu. Jadi itu memang kalau sudah mulai masuk masa pendaftarannya mau awal, mau tengah, mau apalagi akhir, websitenya Turki itu memang suka down gitu. Itu salah satu kekurangan websitenya Turki itu kayak gitu. Jadi karena banyak yang akses, jadi dia tuh suka hang kayak gitu. Jadi sudah diisi tapi blonteng gitu, kosong kan, tapi dia checklistnya 2. Nah, sebenarnya data itu sudah masuk ke sistem, cuma nggak tampil aja dia di situ gitu. Tapi nanti untuk untuk meyakinkan, tunggulah beberapa hari, terus nanti ketika kalian sudah mau masuk ke step my application, dicek lagi. Kalau memang belum ada, coba lagi masukkan datanya. Terus kalau seandainya kedua sampai ketiga kalinya pun masih kejadian sama, berarti sebenarnya data itu udah masuk. Cuma ya itu aja sistemnya aplikasi. Websitenya aja yang lagi hang. Kayak gitu memang. Tamam. Ya. Makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Aku mau nanya. Ya, silakan. Jadi tuh kalau misalnya kita ikut kayak pesantren tahfiz Kak, terus di akhir kan dikasih sertifikat misalnya udah hafal juz 30 nih, itu tuh masuknya ke award atau ke certificate Kak, tapi di situ ada juz 30 dengan predikat misalnya sangat baik gitu. Itu award atau sertifikat ya Kak? Sama aja sih menurut kakak mau apa. Intinya kalau award itu menurut kakak ya, itu namanya penghargaan ya. Jadi
apapun bentuk model penghargaan ya masukkan aja di award gitu. Kalau sertifikat kan lebih general ya. Jadi misalkan kalian jadi pembicara, ya udah masukin di bagian sertifikat, atau kalian bagian apa pokoknya yang intinya sertifikat yang umum masukin aja di sertifikat gitu. Tapi kalau udah ada model kayak prestasi gitu, masukkan di award aja. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Oke. Kalau nggak ada lagi yang tanya, udah tutup. Oke, tamam. Kalau seandainya nggak ada lagi tanya, kakak akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Yang namanya juga manusia, tempatnya kekurangan, khilaf dan salah. Mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian semua. Semoga lancar ngisi aplikasi dan lolos YTB. Dadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.